Agustus 2020. Aku memutuskan untuk menimbang berat badan dan mencapai angka 68. Emang sih waktu itu aku merasa berat banget. Saat itu juga kakakku diet. Setelah dapat berbagai body shaming, merasa jelek banget, dan aku merasa gendut, makanya aku memutuskan untuk diet. Dari Oktober 2020 aku benar-benar diet. Dietku kayak gini. Tiap pagi minum air lemon, install MyFitnessPal, atau aplikasi buat ngelacak tiap kalori masuk dan kalori keluar. Makan sedikit mungkin, mengurangi gorengan, fast food, mie instan, dan lain sebagainya. Intinya, aku ngurangin makanan gak sehat. Aku melakukan diet tanpa belajar tentang hal-hal diet, dan aku melakukan diet itu ya karena dengar orang-orang aja kalau orang diet itu harus menghindari nasi, makan dikit, juga nggak makanan yang nggak sehat. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlewat. Berat badan turun dan senanglah, gila apa? Tapi aku mulai terobsesi dengan kalori dan angka timbangan. Aku benar-benar gak bisa hidup tanpa dua hal ini. Lalu mindsetku jadi kalau makan 500 kalori harus makan kalori 500 juga. Jadi mendingan gak makan daripada harus makan 500 kalori. Dan aku juga sering skip dinner soalnya takut pagi waktu nimbang tuh berat badan naik. Dan awalnya sih mulai terbiasa ya, tapi jalan beberapa bulan lagi berat badan emang turun dan jelaslah aku makin senang dan impianku tercapai. Tapi makan nasi sekali doang dan cuma makan sayur dan buah, tapi berat badan ngestak dan malah nambah. Sampai semua ini berujung ke akibat-akibat yang gak pernah aku sangka bakal aku alami, yaitu 2 bulan gak menstruasi, hair loss parah, jerawat makin menjadi-jadi, terus badan lemes dan malas ngapa-ngapain, stres juga karena gak bisa makan. Soalnya kalau makan dikit doang, berat badan malah nambah. Panik banget dong, dan aku juga bingung kenapa hal-hal kayak gini bisa terjadi. Dan karena aku bingung, karena aku stres, karena aku sampai di tahap benar-benar gak bisa makan, aku coba cari tahu di mana kesalahanku. Orang kayaknya udah bener. Hasil risetku adalah dietku selama 1 tahun itu salah total. Setelah tahu kesalahanku, aku coba naikin kaloriku pelan-pelan. Yang awalnya di bawah 1000 kalori naik jadi 1200, jadi 1400, naik sampai 2000. Terus gimana rasanya? Tentu aku merasa bersalah. Pikiran ntar pasti gendut lagi itu muter aja di kepalaku. Finally, aku bisa menstruasi lagi. Gak hair loss yang parah, mulai punya energi untuk melakukan kegiatanku sehari-hari. Jujur banget, pikiran ntar gendut lagi itu masih di kepala. Bener-bener masih di kepala, dan aku kembali ke strict my food again. Walaupun aku udah makan gak di bawah 1500 kalori, tapi dengan aku strict atau gampangnya aku menahan diri biar gak ngemil, tapi ujungnya aku makan sesuatu lain yang aku anggap sebagai gantinya, dan it was just lead to binge eating. Misal aku pengen banget brownies, tapi aku tahu kalau itu gede kalorinya, jadi aku milih untuk makan roti gandum tapi 4 lembar sendiri, yang mana aku juga masih tetap pengen tuh brownies. Atau aku pilih makan brownies setengah potong, tapi aku merasa masih kurang dan aku ambil setengah lagi, dan aku mikir screw up this diet, aku bakal makan lagi. Terus aku nyesel. Habis makan brownies itu aku langsung nyesel dan berjanji gak akan ngelakuin itu lagi. Gitu terus rasanya, ngeluping rasanya, muter gak ada habisnya.
saat itu pengen nyerah, jadi aku pengen quick fix. Makanya aku olahraga yang judulnya kayak gini. Lakukan gerakan ini untuk bakar lemak. Atau lakukan gerakan ini dalam 2 minggu untuk pinggang kecil. Dan sebagainya. Ya, aku ngelakuin itu 2 minggu lebih. Tapi hasilnya nihil. I didn't see any changes in my body. Dan kukira 2 minggu yang aku lakuin itu aku bakal punya abs atau bisa ngecilin paha dan lain sebagainya, tapi ternyata enggak. Setelah aku taruh harapan pada quick fix ini, betapa bodohnya aku. Nah, akhirnya aku dapat pencerahan dan ilmu, jadi aku tobat dari makan sedikit dan berbagai quick fixes. Karena aku tahu setelah pengalaman pahitku, aku tahu kalau quick fixes dan juga makan dikit nggak memberi aku hasil. Yang ada malah aku jadi sakit. Perlahan aku belajar nutrisi, kesehatan, dan juga weightlifting atau angkat beban. Di November 2021, aku pun melakukan 3 hal ini. Sampai sekarang juga masih terus belajar, tapi jalanku tetap bolong, gak rata, gak mulus. Karena dari Januari sampai Februari 2022 aku magang, terus fokusku terbagi. Terus Maret 2022 aku kena COVID-19 dan sebulan istirahat dan recovery. Jadi ya aku bener-bener gak weightlifting. April 2022 puasa juga TS. Walau aku coba tetap untuk weightlifting, tapi nggak maksimal. Mei 2022 liburan lebaran dan aku fokus ke waktu bersama keluarga, tapi juga weightlifting belum maksimal. Walau dari November ini aku masih berusaha setidaknya nutrisiku terpenuhi, tapi weightliftingku yang kurang maksimal. But at least I tried my best and kept showing up. Dan ya, selama waktu ini aku sadar bahwa setiap perjuangan atau perjalanan itu gak akan pernah mulus. Banyak cobaan yang perlu dihadapi. Selain itu, aku belajar kalau kalori adalah satuan energi. Aku gak harus bakar sekian kalori karena tiap aku bernafas, aku duduk, aku tidur, aku diem aja, tubuh aku udah bakar kalori. Hidup gak melulu mikirin tentang kalori. Aku punya badan dan badan aku cuma satu aja. Gak bisa gonta-ganti layaknya baju, jadi aku harus rawat badan aku. Diet yang aku pikir aku harus berusaha memperbaiki tubuh aku yang jelek ini, padahal tujuan aku diet adalah aku gak pede dengan diri sendiri. Try to be someone else, bukan jadi the best version of me. Selama ini aku mikir kalau udah kurus aku bakal pede, aku bakal cantik. Tapi nyatanya waktu udah kurus seperti impianku, aku masih gak pede sama diri sendiri. Itu artinya dari awal masalahku hanya di mindset, bukan pada badan aku. Nah, dari November 2021 sampai sekarang aku record this video sampai video ini tayang. Aku masih belajar tentang nutrisi makanan, olahraga, self-improvement, dan lain sebagainya. Dari November 2021 aku coba benahi pola makanku. Aku makan di angka TDEE atau Total Daily Energy Expenditure atau total pengeluaran energi harian, melengkapi nutrisi di tiap piring makanan mulai dari karbohidrat, protein, healthy fat, fiber. Aku juga olahraga karena aku sayang diri sendiri, bukan karena I hate my body. Olahraga supaya aku kuat secara mental dan fisik, dan aku sekarang juga mau nambah massa otot tapi juga sekaligus menurunkan massa lemak. Makanya aku slight deficit kalori atau
makan kurang lebih di sekitar 1.700 sampai 1.800 kalori per hari, plus kerja target protein harianku sekitar 100 gram protein, makan karbo dan healthy fat yang cukup, juga 4 kali weightlifting plus progress overload, do my morning walks dalam rangka appreciate the nature, dan supaya aku ada aktivitas lain weightlifting. Terus aku juga belajar masak, belajar ngerjain pekerjaan rumah, tidur 7-8 jam sehari, minum air putih 2-3 liter, serta aku memaksa diriku untuk keluar dari zona nyaman dengan berbagai cara, yaitu olahraga instead mager, jalan-jalan instead mager, masak instead mager lagi, masak supaya nambah skill dan juga creativity, berorganisasi biar aku bisa mengembangkan diri, punya time management yang baik, dapat teman-teman baru, terus aku juga nge-journal supaya aku lebih kenal diri sendiri, ke gym dengan harapan menaklukkan stigma cewek jangan berotot ntar kayak cowok, tapi mohon maaf ya, goalsku emang punya lean muscle, bisa 10 kali push up dengan perfect form, squat, hip thrust pakai barbell, bench press, pull up dan lain sebagainya. Aku ingin kuat. Dan juga aku suka baca tentang self-love, self-improvement, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kondisi emosi dan jiwa manusia. Terus, satu hal besar yang membuat aku memaksa keluar dari zona nyaman adalah I make this video. Bahwa kenyataannya aku dulu super malu, super mager, super malas untuk show up, dan look at me now. Even I make this video, I have my own YouTube channel yang dulu dipikir-pikir aku malas bikin video karena I was too embarrassed of myself, and so far I learned about yang pertama, importance of nutrition, balance life. Misalnya masak sendiri, tapi kalau ibu masak ya aku tetap makan, tetap juga jajan di luar karena pengen atau karena kepepet atau pergi ke luar kota. Juga aku honor my cravings about some food. Yang kedua adalah my mental health is so important. Love yourself adalah cinta diri sendiri, sama dengan merawat diri sendiri. Makanan selain punya kalori masing-masing, tapi juga mengandung memories, love, culture, dan juga happiness. Gak semua orang punya akses untuk makan 3 kali sehari, tapi kenapa aku strict atau melarang tentang makanan yang akan aku makan? Having abs doesn't mean happiness. Yap, it is true, dan setelah belajar dari kesalahan, tentu beratku naik dong. Tapi beratku naik, apa aku merasa bersalah dan menyesal karena udah turun banyak, malah sekarang naik lagi? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena aku gak mau nyakiti badan aku. Dan aku juga mau jaga this sweet little girl. Dengan beratku sekarang, I never ever been happier. Masih banyak hal yang perlu dipikirkan selain kurus, yaitu kuliah, hal-hal yang akan dilakukan habis kuliah, my social life, and so much more. Jadi buat semua yang nonton video ini, makasih banyak yang udah nonton, meluangkan waktu kalian untuk nonton ini video. If you enjoyed this video or you got some motivation or inspiration from this video, you can leave thumbs up and subscribe too. Semoga kalian dapat hikmah dari pengalamanku, and let's thanks to our body, cause our body takes us everywhere. Once again, thank you for all of you. Have a wonderful day. Bye.